dari hal-hal yang sudah kita bicarakan, beberapa hal tentang Salomo dan ungkapan hati berkenaan dengan jerih payahnya sebagai sosok pribadi di bawah langit, di mana ia merasa bahwa hikmat yang dimiliki, pengetahuan yang dimiliki, pencarian ilmu yang diusahakan demikian rupa, lalu apa yang dilakukannya dengan ternak, dengan tanaman-tanaman, dengan istananya, dengan segala kekayaan dimilikinya, Salomo mengatakan bahwa semuanya itu sia-sia. Memang dia sudah ingin meringankan hati pikirannya dengan mencari kesenangan, memperbanyak budaknya, mendatangkan banyak biduanita, dan juga mempunyai banyak gundik. Namun ia katakan itu pun juga sia-sia. Kesenangan yang ia nikmati dengan harta kekayaannya, dengan kekuasaan yang dimiliki, dengan hikmat kebijaksanaannya, dengan mengikuti keinginan-keinginan, hanya untian peristiwa sementara. Dan setelah itu pada akhirnya nasib ia, sosok pribadi yang punya kuasa, penuh hikmat dan juga kekayaan, sama dengan orang-orang yang bodoh, yaitu mati. Lalu ia mengungkapkan kegundahannya itu dengan penegasan yang sangat dahsyat. Dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 17 sampai dengan 19, dia mengatakan demikian, sebab itu aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari, sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkan kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan menggunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Jadi apalah artinya segala usaha upaya jerih payah yang dilakukan dengan memperkaya pengetahuan, dengan meningkatkan hikmat, dengan menambah kekayaan, menambah harta kepemilikan, dengan kekuasaan yang dimiliki, kalau pada akhirnya segala usaha upaya yang dilakukan dan dikumpulkan itu tidak dimilikinya untuk selamanya, dan akhirnya diserahkan kepada orang lain yang bahkan dirinya sendiri pun tidak mengenal, apakah orang yang akan mewarisi, memiliki apa yang dihasilkan dari segala usaha dan jerih payahnya itu orang yang berhikmat atau orang bodoh? Bagaimanapun juga kita tidak pernah bisa mempertahankan dari segala sesuatu yang diupayakan, usahakan dengan segala kemampuan hikmat kita, pengetahuan kita, dan juga dengan segala kekuasaan yang kita miliki, itu yang diungkapkan oleh Salomo. Sehingga Salomo mengatakan, aku membenci hidup, aku membenci segala usaha. Mengapa? Karena kalau pada akhirnya semua jerih payah di bawah matahari tidak bisa dinikmati secara terus-menerus dan kekal abadi, dan penikmatan itu diakhiri ketika hidup di dalam dunia berakhir dengan kematian, dan akhirnya segala usaha yang sudah dikumpulkan demikian membutuhkan jerih payah dan usaha yang luar biasa akan diserah terimakan kepada orang lain tanpa kerelaan. Hingga ia mengatakan, aku membenci hidup dan membenci segala usaha yang kulakukan. Mengapa? Semuanya itu sia-sia. Karena apa yang kuhasilkan dari segala jerih payahku bukan menjadi milikku, dan aku tidak bisa menikmati untuk selama-lamanya. Dan akhirnya secara terpaksa itu akan beralih menjadi milik orang lain, entah itu orang bodoh, entah itu orang berhikmat. Ya, meskipun demikian, orang itu atau orang lain atau orang selanjutnya yang akan berkuasa atas segala yang dihasilkan dari usahanya dengan jerih payah dan dengan mempergunakan segala hikmat. Maka Pengkhotbah Salomo mengatakan, segala jerih payahku sia-sia. Karena itu ia katakan, aku membenci hidup, aku membenci jerih payah. Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingatlah bahwa hanya sebatas umur hidupmu
engkau menikmati kekuasaanmu, menikmati harta kekayaanmu, menikmati segala hasil dari jerih payahmu. Selanjutnya kita tidak tahu. Memang kita berharap pada anak-anak kita, tapi anak-anak kita hanya akan meneruskan kepemilikan dari segala yang kita punya secara legal. Tetapi dalam hal usaha yang kita hasilkan dan berdampak kepada lembaga, institusi, perusahaan tempat kita bekerja, akhirnya akan dinikmati oleh orang-orang yang mungkin kita tidak mengenalnya. Nah, itulah yang membuat Salomo membenci dan menyesal untuk segala jerih payah dan usaha yang dilakukannya. Saya kira bukan itu yang menjadi pikiran kita. Justru kita selalu berpikir alangkah indahnya kalau hidup kita ini mendatangkan kebermanfaat, baik bagi orang yang ada hubungan langsung dengan kita maupun bagi generasi-generasi mendatang. Karena hidup yang berarti adalah hidup yang mendatangkan arti bagi orang lain. Camkanlah itu. To be meant for others. Tuhan Yesus memberkati.